Anda mencari apa-apa yang mulia, baik, dan merupakan kebenaran dari hidup Anda. Segala hal lain yang tak bisa Anda bayangkan akan terjadi dengan sendirinya. Seperti kisahku berikut ini. Suamiku meninggalkanku tepat setelah 11 tahun kami menikah. Ia bukan cuma meninggalkanku, ia melarikan diri bersama wanita lain, karyawannya sendiri di bagian pembukuan. Ia meninggalkan aku dan keempat anak kami yang masih kecil begitu saja. Duniaku yang selama ini aman dan penuh warna-warni yang teduh luluh lantak seketika begitu aku membaca surat yang ditinggalkannya. Tidak ada lagi yang tersisa dari diriku dan duniaku selain debu kelabu. Di depan cermin, aku mengevaluasi diriku sendiri. Kulihat sosok seorang ibu rumah tangga yang terlalu gemuk, tidak percaya diri dengan 4 anak yang masih kecil. Aku tidak punya keterampilan apapun untuk menghidupi mereka. Hanya 2 hal yang masih kumiliki, tekad kuat dan sahabat-sahabat. Karena mendadak aku tidak punya uang, ayahku menawarkan pekerjaan sebagai pegawai pembukuan dalam usaha keluarga yang merupakan patungan antara ayahku dan suamiku dulu. Aku akan menggantikan posisi wanita yang kabur dengan suamiku itu. Kadang rasanya seperti lelucon yang kejam, bahwa setiap hari aku mesti duduk di meja perempuan itu, menjawab telepon perempuan itu, dan mencoba melakukan pekerjaan pembukuan perempuan itu. Orang-orang yang datang berbisnis selalu tercekat melihatku. Semua orang tahu apa yang terjadi dan mengerti akan kepedihanku. Keadaan ini membuatku mual setiap hari. Aku merasa begitu tidak aman, sampai-sampai pergi ke kotak surat atau ke toko kelontong pun menyerap seluruh energiku. Seminggu yang lalu, hari-hari tenangku kulewatkan dengan mengurus anak-anak, memasak, membereskan rumah, dan merajut. Tapi sekarang mendadak aku dilemparkan ke dunia kerja tanpa persiapan apapun. Setelah beberapa minggu, aku membuat keputusan. Kalau aku mesti bekerja sebagai pemegang buku, aku mesti belajar melakukan pekerjaan itu dengan baik. Maka dari itu, aku mendaftar ikut kelas malam untuk akuntansi. Aku benci pelajaran itu. Sejak dulu aku tidak menyukai angka. Dan aku merasa takut sekelas dengan orang-orang muda yang lebih cerdas. Tapi aku bertekad untuk menghadapi anak-anakku dengan cara apapun. Setelah berhasil menyelesaikan kursus pertama dengan sukses, ayahku menawarkan untuk membeli bagianku dalam usaha patungan tersebut, sehingga aku bisa bersekolah sepenuhnya. Ini berarti sambil bersekolah aku tetap akan memperoleh penghasilan. Saat uang itu habis, aku sudah dapat gelar dan mudah-mudahan sudah mendapat pekerjaan bergaji tinggi juga. Dengan agak malu aku memaparkan tentang tawaran ini pada temanku Robi. Ia antusias sekali mendengarnya. Katanya ia akan berusaha membantu sedapat mungkin. Dan ia tidak main-main. Beberapa hari kemudian kami berangkat ke college di daerah itu dan aku mendaftar untuk kelas akuntansi. Aku akan menjadi akuntan. Aku yang selama ini benci sekali pada angka-angka.
merayakan langkah pertamaku menuju hidup baru ini, Robby mengajak aku mampir di sebuah restoran untuk makan siang. Di sana kami bertemu Joan, teman lama kami, yang menjadi seniman komersil. Sekarang ia hidup dari membuat lukisan cat air dan mengajar kelas seni. Aku pernah menjadi muridnya dulu ketika sedang menunggu anak kedua. Seperti halnya orang-orang lain di kota ini, Joan juga sudah mendengar tentang kejadian yang menimpaku. Ia menanyakan keadaanku. Ya, setidaknya aku punya hal baru untuk diceritakan. Robby bercerita bahwa aku ingin sekolah lagi. Dan Joan sangat antusias mendengarnya. Dengan terbata-bata aku menjawab pertanyaannya bahwa aku mendaftar untuk kelas akuntansi. Joan kaget karena dengan pilihanku, sebab dia tahu apa yang kuinginkan, yaitu menjadi seorang seniman di kelas grafis. Sepulangnya dari pertemuan itu, aku menjadi ragu. Apakah benar pilihanku untuk mengambil akuntansi? Kubuka lagi katalog yang kudapat saat mendaftar. Di situ ada kelas-kelas dari desain grafis, ilustrasi, sejarah seni, melukis dengan cat minyak. Apakah ini bisa dijadikan karya serius? Aku tercekat tak percaya. Dan Robby mulai tertawa. Tadi kupikir semuanya akan sia-sia. Sudah berbulan-bulan aku tidak melihatmu tertarik akan apapun. Sore itu aku mengumpulkan keberanianku dan menelepon Joan di rumahnya. Menurutmu, apa aku bisa menghidupi anak-anakku dengan desain grafis? Tanyaku. Joan menjawab, buktinya aku bisa. Dan kau berbakat di bidang itu, sangat berbakat. Aku yakin kau pun bisa seperti aku. Suaranya terdengar lega. Keesokan harinya aku kembali ke college itu sendirian. Ketika aku mengatakan akan mengubah pilihanku, pembimbing di situ menatapku seolah-olah aku sudah kehilangan akal. Ternyata pilihan itu adalah salah satu pilihan terbaik yang kubuat. Dan Anda tahu, aku malah bersyukur akan perkawinan pertamaku dan akan segala peristiwa traumatis yang kualami. Kalau bukan karena perkawinan itu, aku tidak akan mempunyai anak-anak yang manis ini. Dan kalau bukan karena aku mesti berjuang, mungkin aku masih menganggap diriku sebagai ibu rumah tangga yang tidak bahagia, kelebihan berat dan takut keluar rumah. Berkat semua itu aku berhasil meraih sukses sebagai creative director di sebuah perusahaan besar dengan gaji besar. Dinding studioku penuh dengan penghargaan dan aku bisa menyekolahkan anak-anakku hingga mereka lulus dari college. Sekarang mereka sudah berkeluarga dan mempunyai karir sendiri. Kami menjadi lebih dekat dan lebih kuat karena telah berbagi masa-masa penuh kepedihan itu dan berhasil mengatasinya. Setiap hari aku bersyukur pada Tuhan atas sedikit tekad yang kumiliki dan dukungan teman-temanku yang membantuku menemukan dan membebaskan pelangi itu pada masa-masa yang penuh badai. Karena aku tahu, aku berhak bahagia. Sharon M. Chamberlain.